warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid-dharaini amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtarin wa hurmatal mu'minin rahimahullah. Bapak-bapak beserta ta'limuddin musallahul budaya wa rahmati wa Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini mari kita kembali mengkaji kitab Fathul Qorib ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada kesempatan malam hari ini dinilai ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin Allah, pada malam hari ini kita akan sampai pada pasal tentang rukun-rukun sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun wa arkanus sholati samaniyata asyara ruknan. Rukun-rukun sholat itu jumlahnya ada 18 rukun. Yang pertama an-niyatu wal qiyamu ma'al qudrati wa takbiratul ihrami wa qira'atul fatihati wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha wal ruku'u wa tuma'ninatu fihi wal raf'u wal i'tidalu wa tuma'ninatu fihi was sujudu wa tuma'ninatu fihi wal julusu baina sajdatayn wa tuma'ninatu fihi والجلوس الآخر وتشهد فيه وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه والتسليمة الأولى ونية الخروج من الصلاة وترتيب الأركان على ما ذكرنا. Pasal menjelaskan tentang rukun-rukunnya sholat. Rukun itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan di dalam ibadah. Jadi kalau kita melaksanakan sholat, maka dalam sholat itu ada rukunnya. Rukun daripada sholat itu jumlahnya ada 18 rukun. Bapak jangan kaget karena para musannif, para pengarang kitab membedakan beberapa jumlahnya. Kalau dalam kitab Sabina sama ini sama. Ada yang nanti cuma 14. Ada yang 17, ada yang 18, ada yang 14. Cuma cara hitungnya saja yang berbeda. Yang 14 dengan yang 18 cara menghitungnya berbeda. Bedanya apa? Kalau yang 14 tumakninahnya dihitung 1. Sedangkan kalau rukunnya 18, setiap rukun intiqal baik i'tidal, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, tumakninahnya sendiri-sendiri. Maka jumlahnya menjadi 18. Nah ini menganut yang lengkap ini. Rukun ini rukun yang lengkap. Wa arkanus sholati samaniyata asyara ruknan. Rukun-rukun sholat jumlahnya 18 rukun. Yang pertama an-niyatu, rupanya niat. Niat. Jadi rukun pertama dalam sholat itu adalah niat. Ini sesuai sabda Rasulullah SAW diriwayatkan dari Imam Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilati haitsu tawajjahat wa fi riwayah nahwul masyriq fa idza arada al-fariḍah nazala fastaqbala al-qiblah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam kondisi melaksanakan sholat dalam kendaraan, jadi lagi naik onta, kendaraan dulu namanya onta, lagi naik onta, maka yusalli ala rahilati haitsu tawajjahat. Beliau itu madhabnya mana aja bebas. Ontanya ke
timur dia ke timur, ontanya ke barat dia ke barat, ontanya ke selatan beliau ke selatan. Itu dimaksud haitsu tawajjaha. Jadi Rasulullah ketika sholat sunnah lagi naik kendaraan, lagi naik onta, lagi naik onta, maka beliau itu haitsu tawajjaha, kemana aja bebas. Tapi fa idza aradal fardhu, andai kata dia mau melaksanakan sholat fardu, dia terusnya Rasulullah. Jika Rasulullah SAW mau melaksanakan sholat fardu, nazala fastaqbalal qiblat, maka Rasulullah turunnya Rasulullah SAW fastaqbalal qiblati, kemudian beliau menghadap ke arah kiblat. Ini ittifaq. Jadi kalau sholat sunnah di atas kendaraan mau madep kemana aja bebas. Kendaraan naik motor dari bisa nggak? Kalau dibonceng bisa. Kalau dibonceng bisa. Tapi kalau dia bawa sendiri ya susah. Gitu. Mobil juga kalau bawa sendiri mah susah. Tapi kalau dia dibonceng lah bahasanya dia baru bisa. Nah ini Rasulullah SAW fa idza arada al-fardhu nazala fastaqbalal qiblat. Tapi kalau dia melaksanakan sholat fardu, sholat wajib, nazala fastaqbalal qiblati, turun dari kendaraan lalu beliau menghadap kiblat. Ini menunjukkan pentingnya sholat fardu menghadap kiblat. Tapi bagi kendaraan yang bisa kita atur. Contohnya Rasulullah naik untanya dicancang dulu, berhenti dulu, baru nyari kiblat. Kalau Bapak naik kendaraan, misalkan kereta dari Pasar Senen menuju Pasar Gubeng Surabaya, 8 jam misalkan, tiba-tiba belum sholat isya, karena misalkan berangkatnya Ubailal maghrib, sebelum maghrib, dan keretanya setengah 6. Maghrib belum, isya belum. Naik kendaraan, apakah harus diberhentikan? Pak masinis, berhenti dulu, saya belum sholat. Ini gimana? Maka tidak dimungkinkan untuk berhenti dalam kondisi menghadap kiblat, maka posisinya sholat ala rahilati, dia sholat di atas kendaraan seperti halnya kita sholat pada saat kita sholat sunnah. Begitu caranya. Jadi kalau nanti dari Jakarta menuju Surabaya itu kan ke arah timur, sedangkan kiblat adanya di arah barat. Gak usah madepin ke arah barat, udah madep aja ke arah timur, gak ada masalah. Karena apa? Karena kendaraannya gak bisa kita atur, kecuali kendaraan bisa diatur. Rasulullah kan naiknya unta bisa diatur gak Pak? Bisa, meskipun bisa diatur. Orang istilahnya apa namanya? Punya sendiri kan gitu ya. Itu menunjukkan bahwasanya ini Rasulullah mementingkan kalau dalam kondisi memungkinkan ketika kita melaksanakan sholat fardu dalam kondisi menghadap kiblat. Nanti ada 2 sholat fardu boleh nggak menghadap kiblat. Pertama tadi dalam kondisi naik kendaraan, sekiranya kendaraan itu nggak bisa diatur, kayak naik busway itu nggak bisa sembarangan. Kalau 02 Jeklingko masih bisa diatur, Pak turun di masjid lagi bisa. Tapi kalau Transjakarta, kalau 2 shelternya nggak bisa turun, maka ada rukhsah. Yang kedua, sholat bisyiddatil khauf, sholat dalam kondisi berperang. Jadi saking pentingnya sholat, perang aja kita masih dipentingkan sholat. Jadi nggak boleh tinggal sholat. Dalam kondisi perang saja kita wajib masih melaksanakan sholat. Namanya sholat bisyiddatil khauf. Gimana caranya? Ada 2. Satu, kalau perangnya udah nggak bisa diatur, berantakan. Umumnya kalau orang Arab itu berantem itu, kalau perang itu 1 lawan 1 tanding. Nggak tahu kalau saya lihat film Majapahit, film apa itu? Tutur Tinular. Jadi tentara sama tentara langsung meletus pecah.
main adu pedang, nggak tahu siapa yang dilawan, siapa yang di ini kan gitu, main bacok-bacokan kayak gitu. Nah kalau kayak gitu bagaimana? Ternyata ketika masuk Allahu Akbar, maka harus sholat bisyiddatil khauf, sholat dalam kondisi perang berkecamuk. Bagaimana caranya? Sholat masyian, au raqiban, au mururan, lari, lalu naik kendaraan, jalan, nunduk, gitu, loncat. Begitu sholatnya. Sambil Allahu Akbar baca orang, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sambil ngejar orang. Begitu kejar, belum baca surat Fatihah. Lagi apa namanya? Dipukul sama pedang kita nangis. Tar dulu baca Fatihah belum dulu kan gitu. Bebas. Masyian raqiban umuran. Jalan, lari, naik kendaraan itu diperintahkan sholat. Kalau sholatnya masih teratur, maka dibikin 2 shop. Shop pertama di depan, jaga shop yang di belakang. Jadi kayak kita ini kan sholat tadi 2 shop ya Pak. Shop pertama ini ternyata musuhnya ada di arah barat, maka shop pertama menghadap di arah barat. Shop yang di belakang shop yang pertama, maka dia sholat. Ketika yang pertama Allahu Akbar, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdub waladdallin. Amin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang rukuk, yang belakang rukuk, Allahu Akbar. Yang tidak, sami Allahu liman hamidah. Habis sami Allahu liman hamidah, sujud. Sujud kan berdiri lagi nih. Maka yang di depan mundur, yang di belakang maju. Jadi yang menghadang yang depan, yang belakang maju, yang depan mundur. Ya atur banget gitu perang ya. Bisa nggak begitu? Zaman Rasulullah bisa. Karena begitu. Karena kesatria. Maksudnya kesatria apa? Perangnya itu nggak asal-asalan. Nggak berhadapan-hadapan. Nggak kayak kita sekarang kan perang aneh-aneh gitu. Itu zaman syiddatil khauf. Bahkan orang-orang jahiliyah, Pak. Ini orang jahiliyah masih kata. Orang-orang jahiliyah itu walaupun dia jahiliyah, tapi masih ada masih ada sifat-sifat baiknya. Orang jahiliyah itu nggak semuanya jelek, nggak semuanya bikin kejahatan. Tapi walaupun jahiliyah pada masa itu gelap gulita dan lain sebagainya, akan tetapi pada masa itu tetap masih ada amal-amal baik, pekerjaan-pekerjaan baik yang dimana pekerjaan itu disepakati oleh orang Islam baik. Contohnya apa? Contohnya dalam masalah perang, dalam masalah permusuhan. Mohon maaf ya, dalam masalah permusuhan. Kalau orang-orang kayak kita, misalkan ini orang-orang seperti kita nih, saya nggak seneng nih sama Romi, musuhan sama Romi, maka anak keturunannya Romi saya musuhin, istrinya saya musuhin, bapaknya saya musuhin, mertuanya saya musuhin. Pokoknya haula Romi yang ada di sekitar Romi saya musuhin. Bener nggak Pak? Bapak gitu nggak? Misalkan bapak bermusuhan sama orang si fulan dengan si fulan, maka istrinya dimusuhin nggak? Anaknya dimusuhin nggak? Dimusuhin. Mertuanya dimusuhin nggak? Pasti semuanya. Soal teman-temannya. Rumahnya dimusuhin rumahnya. 7 turunan gua bakal nginjek rumahnya. Kuasa 7 turunan gua lahirnya baru dia. Tapi orang Arab jahiliyah, biar kata dia jahiliyah, kalau bermusuhan sama orang lain, dia nggak bisa bermusuhan sama orang lain, sama orang selain. Misalkan, contoh, fulan musuhan dengan fulan, maka urusannya dengan fulan aja. Suaminya enggak, istrinya enggak, anaknya enggak, mertuanya enggak, mantunya enggak. Pokoknya dia aja. Contohnya apa? Ini contoh dalam kitab saya ini. Ada orang namanya Amr bin Wud. Siapa namanya? Amr bin Wud. Amr bin Wud ini orang satu-satunya musuh Islam yang bisa melompatin kehendaknya Salman Al-Farisi. Jadi waktu perangnya, karena kita akan ngomongin perang dulu kan. Jadi Salman Al-Farisi diperintah sama Rasulullah, Salman, kamu jadi ahli strategi saya. Nanti perang Khandaq kamu yang menjadi panglima. Siap ya Rasulullah. Kira-kira bagaimana caranya Salman? Kata Rasulullah SAW, bagaimana Salman kita bisa menang ini?
Kata Salman Al-Farisi, Rasulullah, saya perkirakan andai kata orang-orang kota Mekah menuju kota Madinah saat ini, maka paling mudah kita menghadapnya pakai parit. Kondak-kondaknya parit. Maka digali parit itu Pak. Dari mulai kota Madinah digali, paritnya digali. Ketika digali, semua tentara kota Mekah nggak ada yang bisa masuk kecuali satu orang, namanya Amr bin Wud. Amr bin Wud ini orang dari Bani Sadus. Bani Sadus itu terkenal buahannya tinggi-tinggi. Itu kalau dia naik kuda kakinya nyengser. Nyengser apa bahasanya? Nyengser. Kalau kita kan naik motor Kawasaki jingkek, karena kitanya pendek. Kalau ini enggak, naik kuda karena kakinya tinggi nyengser. Kalau beliau duduk, kalau orang-orang Bani Sadus duduk, itu orang-orang yang tinggi-tinggi besar itu biasanya rata-rata cuma sepundaknya doang. Tingginya itu orang-orang yang terus sepundaknya. Saking tingginya orang Bani Sadus. Kuat, gede badannya. Orang Bani Sadus. Ini salah satu orang Bani Sadus namanya Amr bin Wud. Amr bin Wud ini loncat. Karena 2 meter konon dalam kitab Al-Isobah, kitab Mizi Sahabah digambarkan Amr bin Wud itu 2,5 meter. Tingginya itu 2,5 meter gimana ya? Saya aja 160 agak masuk ke tentara. Merasa udah tinggi gitu, perasaan 160 ternyata nggak masuk karena pendek. Ini 2,5 meter, loncatin Khalid, loncatin Khandaq, punya Salman Al-Farisi loncat. Semua orang melawan yang namanya Amr bin Wud. Sahabat Rasulullah melawan semua, kalah semuanya, dibanting semua, ngejoprak semua. Tapi uniknya sahabat-sahabat yang bertemu dengan Amr bin Wud ketika perang sama Amr bin Wud gak dimatiin. Kalah tapi gak dimatiin. Udah kalah nih, jatuh, udah diem, jatuh dijatuhin aja, tapi gak dimatiin. Itu orang di belakangnya Amr bin Wud ngomong begini, Amr, kenapa gak dibunuh itu orang? Padahal udah kalah semua sama kamu, kenapa gak dibunuh? Kata Amr bin Wud tuh, coba omongannya Amr bin Wud ngomong begini, urusan saya sama Muhammad, bukan sama orang ini. Saya nggak mau bunuh dia. Urusan saya cuma sama Muhammad. Saya hanya mau bunuh Muhammad. Masya Allah. Padahal musuhnya Pak. Coba kalau Abdullah nih lawan orang kayak itu lagi perang, kira dipotong atau kalau orang ini? Dipotong. Udah musuh udah lepak begitu masa nggak ditusuk? Saya juga kalau ada musuh udah kalah begitu mah udah saya tusuk aja pantat. Saking kesal deh gitu. Amr bin Wud enggak. Kata Amr bin Wud, urusan saya cuma sama Muhammad, enggak sama yang lain. Ya Allah, ya Rabbi. Ini orang anak Arab jadi itu dimaksudnya. Makanya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasulullah begitu, saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Berarti sudah ada akhlak-akhlak jahiliyah yang baik pada masa itu, yang disepakati baik oleh orang hadis. Contohnya lagi, orang jahiliyah punya amalia apa yang baik. Contohnya adalah orang-orang Arab jahiliyah itu termasuk yang punya konsep ikramud duyuf, dan ini dibenarkan oleh Islam. Ikramud duyuf itu apa? Memuliakan tamu. Kalau tamu datang, beliau itu orang-orang jahiliyah pada masanya tidak cuma ngasih minum air putih, enggak cuma ngasih minum air teh, enggak, tapi semua yang dia punya dia keluarkan. Satu waktu ada namanya Abu Lahab, kenal ya? Tabat siada abi la nabi Abu Lahab. Itu pamannya Rasulullah. Saya kasih tahu nih Pak, saya kasih tahu. Mau didengar silakan, mau didengar silakan. Abu Lahab itu pamannya Rasulullah. Pamannya Rasulullah. Beliau ketika Rasulullah SAW lahir, beliau melahirkan budak namanya Suwaibah Al-Aslamiyah. Bahkan beliau membayar 100 ekor onta. Beliau apa? Farhan limaulidin Rasul. Karena cinta, karena gembira, Abdullah adiknya, kakaknya punya anak keturunan, sehingga perang Abdullah gak habis. Kali bergembira, Masya Allah luar biasa. Abu Lahab kayak begitu, Masya Allah. Abu Lahab tapi konyolnya luar biasa, jeleknya luar biasa. Makanya ini saya diajar sama guru saya Mbak Maimun. Kalau lagi imamin, dengerin yang jadi imamnya.
kalau lagi ngimami sebisa mungkin hindari baca surat Al-Lahab. Sebisa mungkin hindarkan kita untuk membaca surat Abi. Kalaupun harus membaca, jangan sampai dengar orang. Saya bertanya, lah itu kan Al-Quran, kenapa nggak boleh dibaca? Bukan tidak boleh dibaca. Yang di dalam misi itu siapa? Abu Lahab. Abu Lahab itu siapa? Pamannya Rasulullah. Siapa yang menjadi pamannya Rasulullah itu? Yang pernah mengorbankan 100 ekor unta saat Rasulullah lahir. Makanya bagaimana kira-kira kalau walaupun ya ini spesifis saja Rasulullah walaupun beliau itu tegar musuhnya Abu Lahab, tapi kalau pamannya disumpahin tiap hari begitu sama orang-orang Islam, kira-kira gimana nih? Pasti ada, mohon maaf ya Pak Harun nih punya paman jelek misalnya, tapi disumpahin terus sama orang. Maksudnya jelek itu akhlaknya misal pamannya Pak Harun akhlaknya jeleknya luar biasa, dia resek, disumpahin sama orang tiap hari. Kira-kira sebagai ponakannya gimana? Kesal. Begitu kan Nabi Muhammad ketika turun, beliau itu sadar Abu Lahab nggak bisa ditolong, Abu Lahab nggak bakal bisa masuk Islam, nggak bakal bisa masuk surga. Tapi beliau itu secara darah masih ponakan. Maka Rasulullah itu ketika ada orang dengar baca Abu Lahab itu nangis Pak. Loh kita mau kenceng baca Abu Lahab. Labat fiada Abi Lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya Allah katanya kasihan juga Abu Lahab. Padahal dia pamannya Rasulullah. Ya kita punya paman misalkan tidak Islam, kira-kira hati kita bagaimana? Tidak Islam kan gitu ya. Abu Lahab tuh, Masya Allah. Makanya kalau baca itu baca tambah itu pelan-pelan. Saya menceritakan Abu Lahab ini punya sifat yang baik, bukan orang yang jelek. Abu Lahab itu orang baik, bahkan disebut Abul Hakam. Abu Lahab itu kan juga Al-Quran, tapi kalau orang Quraisy ngomongnya Abul Hakam. Bapaknya itu bijaksana, orang yang bijaksana. Nggak ada urusan yang dimana urusan umat pada masa itu nggak selesai kalau tentang Abu Lahab. Oh bawa yang ini. Tapi cuma karena dia memusuhi Rasulullah SAW, dia harus melawan dengan Rasulullah. Nih Abu Lahab punya satu sifat kebaikan luar biasa. Satu waktu ada orang Madinah datang 40 orang datang ke kota Mekah. Di Mekah itu di Ka'bah ini depan Ka'bah itu dulu ada patung besar 3. Satu Lata, 2 Uzza, 3 Manat. Lata, Uzza, Manat itu batu dari batu merah. Nama batunya Jabarjat. Yang satu lagi namanya Yakut. Yang satu lagi Marjan. 3 batu itu disebut dalam Al-Quran batu itu karena pernah dibikin sama orang-orang kafir Quraisy, sama orang-orang Mekah jadi sesembahan. Paling top itu 3 besar. Jadi ada Tuhan 3 yang paling besar. Lata, Uzza, Manat. Konon patungnya itu jumlahnya 2100 patung. Yang besar itu 3. Lata, Uzza, Manat. Ini jangan sampai nggak hafal nih, nggak tahu nih cerita kayak gini, sejarah kayak gini. Karena ini apa namanya, dari Islam itu kita Islam kita bisa beriman karena kita mengingkari ini. Lata, Uzza, Manat dikunjungin, kalau kata kita mesti tur tuh orang dari Mekah menuju Madinah. Dilihat, Masya Allah bagus banget. Itu batu bagus banget, itu patung bagus banget. Nanti saya contoh di Madinah. Kata Abu Lahab, kamu ngapain ke sini? Studi banding, pengen bikin Tuhan dulu di Madinah. Ya, studi banding bikin Tuhan. Aneh juga kan gitu ya. Kata Abu Lahab ngomong sama pembantunya. Itu ada berapa orang? Hitung tuh Pak, 1, 2, 3, 4. Ternyata ada 40. Ya Abu Lahab ada 40. Kata Abu Lahab apa? Kalau gitu potongin 10 ekor unta. Berarti satu onta untuk 10 orang. Masya Allah. 1 orang, 4 orang. Oh, 10 orang. 1 ekor unta untuk 4 orang. Masya Allah. Makanya kalau kita makan nasi kebuli itu 4 orang kan? Itu tradisinya orang Arab kayak gini ya. Jangan 3, jangan 2, 4. Cuma kalau kita kan dagingnya sedikit, cuma 1 di sholat doang.
Makanya kita nyeromot terus. Coba kalau yang mohon maaf kalau yang ngasih makan yang ulang nggak ada pelapan lagi. 4 orang 1 ekor bayangkan. Di sini kiai mana? Di Jakarta kiai mana yang kalau nyambut tamu dipotongin 1 ekor kambing? Nggak ada. Kalau ada guru SMP. Kadang-kadang cuma dikasih teh doang, teh juga nggak ada gulanya, pahit. Lagi-lagi ngomong, ya Allah mohon maaf ya, kagak ada temennya gitu. Nggak ada temennya. Nah gula habib, masya Allah dia sama banyak. Rasulullah bilang tuh, innama bu'istu liutammimma makarimal akhlak. Tidaklah kami datang kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak. Berarti udah ada akhlak-akhlak baik pada orang-orang Arab jahiliyah. Paham nih Pak? Paham ya? Rukun sholat yang pertama niat. Ini juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din." Kita diperintahkan untuk menyembah Allah. Kita dijadikan manusia hanya untuk menyembah kepada Allah. Menyembah Allah dalam kondisi mukhlis, dalam kondisi hatinya ikhlas. Ikhlas itu takarannya niat. Ikhlas itu adanya di dalam hati. Makanya kalau ngomong, kamu ikhlas apa enggak? Ikhlas. Ngomong enggak benar ikhlas. Ikhlas itu haruna, adanya di sini. Enggak bisa dilihat. Jangan-jangan orang itu kagak ikhlas kelihatannya, tapi hatinya paling ikhlas. Contohnya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau urusan ibadah, beliau Rasulullah itu kalau urusan ibadah seakan-akan nggak paling ikhlas, bukan orang paling ikhlas, nggak ikhlas beliau. Tapi kalau kita kalau ibadah gayanya so ikhlas, padahal nggak pernah ikhlas. Rasulullah gimana? Gayanya kayak orang paling ikhlas, tapi paling ikhlas. Contohnya bagaimana? Ini saya kasih contoh. Rasulullah habis sholat subuh, kalau subuh dikira tak panjang dikit ya. Habis sholat subuh, dikir panjang sampai syuruk 10 menit, dikir baca Quran kayak bebas apa aja. Setelah itu kagak pindah dari mihrab, sholat isyraq namanya. Ba'da sholat isyraq Rasulullah pulang. Habis pulang ngomong begini sama si Aisyah, ya Aisyah, ada nggak hari ini yang bisa kita makan? Ngomong nanya, Rasulullah nanya sama Aisyah, ya Aisyah, hari ini kira-kira ada nggak yang bisa kita makan? Kata Aisyah, la syai'a ya Rasulullah, nggak ada sama sekali. Apa Rasulullah? Idzan asum, kalau gitu saya puasa. Ini orang perilakunya kayak ada ikhlas nih puasa. Lah sebelum dia puasa dia nanya dulu, ada nasi apa enggak? Ada lauknya apa enggak? Enggak ada yang bisa dimakan. Idzan asum, kalau gitu saya puasa. Rasulullah. Kalau kita kan enggak gayanya, lu puasa. Gaya kita. Padahal mah tengah hari kaki udah pada di atas meja tukang soto. Kan gitu. Jadi kita Rasulullah itu niat, makanya niat itu nggak bisa dilihat. Niat itu adanya di dalam hati. Sehingga yang bisa nakar hati itu ikhlas atau tidak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sejatinya ikhlasnya luar biasa. Ini juga sesuai hadis Rasulullah SAW. Ini hadis terkenal benar, sangat banget terkenal. Semua kitab-kitab hadis dimulai dengan innamal a'malu. Hadisnya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal itu dengan niat. Ini Imam Syafi'i menjelaskan bahwasanya amal perbuatan kita kalau kagak pakai niat enggak bakalan ada pahalanya. Imam Syafi'i. Bapak nih sholat tadi, sholat maghrib nggak pakai niat. Gak ada niatnya, saya niat sholat maghrib 3 rakaat menjadi makmum karena Allah. Gak ada itu. Maka biar kata sholatnya sampai tengah malam kagak bakalan dinilai ibadah Allah. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal ibadah itu sahnya dengan niat.
dengan niat. Jadi sholat harus niat, puasa harus niat, zakat harus niat, haji harus niat, umrah harus niat, ngaji harus niat. Saya tanya sama Bapak saya, Bapak datang dari rumah ke musola ini ngaji, niatnya apa? Niatnya ngaji. Apalagi? Apalagi? Kalau datang ke taklim itu niatnya ada 3, jangan cuma 1. Niatnya 3. Mendengarkan apa Pak Sakio? Mendengarkan radio bodol. Apa kan? Tausiah, saya nggak belum mau mati. Tausiah itu wasiat orang yang mau mati. Jadi orang mau mati memberikan tausiah. No, sawah ada di sono, rumah ada di sono, itu nanti tausiah. Saya masih mau hidup, istri belum sama. Nasihat, jangan tausiah ya. Nasihat. Nih, niatnya apa ngaji? Pak Jadi? Kami berjamaah mengikuti majelis taklim, lanjut sholat isya. Berjamaah, bagus. Itu niatnya begitu. Yang benar kalau taklim niatnya 3. 3 itu begini. 1. Idharul jahil, menghilangkan kebodohan di dalam diri kita. Makanya orang-orang Jawa kalau mengaji niat nawaitu niat soko ingsun ngilangin kebodohan dening badan ingsun. Masya Allah. Wah, bagus itu. Dulu guru saya Mbak Umar itu begitu terus. Mbak Ahmad sekarang begitu. Niat saya menghilangkan kebodohan dari badan. Harus itu. Harus punya niat. Saya niat menghilangkan kebodohan. Yang kedua, li'a'la kalimatillah, untuk menegakkan ajaran agama Islam. Kenapa? Ajaran agama Islam bakal tegak, bakal berdiri kalau orang-orang Islamnya cerdas, pandai, dan cendekiawan. Kalau goblok-goblok, rubuh. Kalau orang Islamnya bodoh-bodoh, rubuh. Maka harus dijaga. Makanya li'a'la kalimatil, untuk mendirikan ajaran agama Allah. Dua tuh. Yang ketiga, niatnya apa? Ibadah. Saya niat dari itu untuk ibadah. Sudah niat. Jadi baru keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Baru keluar. Niat. Baru kalau ngaji. Kalau dari rumah, ada pengajian ini. Sambilan sambil nunggu sholat isya. Nggak ada niatnya, nggak dapat apa-apa, kecuali jus doang. Jus. Niat ini. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Imam Syafi'i tidak ada ibadah yang tidak pakai niat sah. Nggak ada yang sah. Harus pakai niat. Harus pakai niat. Sehingga Imam Syafi'i bilang niatul mu'minin khairun min amali. Niatnya orang-orang beriman itu lebih baik daripada perbuatannya. Maksudnya jangan salah artikan, Pak. Amalun bila niatin, maksudnya adalah amal kegiatan atau kegiatan-kegiatan yang agak pakai niat itu masih cangkangnya. Cuma lihat dua contoh. Pak Bejo niat begitu. Habis sholat isya bismillahirrahmanirrahim, niat insya nanti malam bangun malam buat tahajud. Udah niat kok. Dari mulai habis isya tidur, tiba-tiba bangunnya kelewatan 12, setengah 6. Dan subuh aja udah kelewat itu. Udah kelewat, dari salam udah kedengeran itu. Udah kelewat itu. Setengah 6 kan ya, katanya setengah 5 kan. Ya Allah, setengah 6. Tadi menjadi salah. Itu baru niat saya sudah dicatat pahala sama Allah. Makanya niatul mu'min khairun min amal. Niat orang beriman lebih baik daripada pekerjaan. Ada orang sholat malam. Misalkan Pak Gunadi sholat malam dari mulai habis isya sampai maghrib sampai subuh. Dari mulai habis isya sampai subuh, masya Allah. Baru sholat sholat dulu. Banyak nggak ini? Dari mulai jam 8 nih sampai jam 4 sholat semua. Sampai jam 4, masya Allah. Tapi sholatnya nggak pakai niat. Kira-kira dapat ibadah apa enggak? Enggak dapat. Masih mendingan pakai niat doang. Tidur tapi dapat pahala.
Berarti kalau niatnya dari jam 8, bangunnya sampai setengah 6, itu pahala semua tuh dari jam 8 sampai setengah 6. Masya Allah. Makanya bangun jam 9 Pak Bejo. Setelah itu dia azab sama Allah. Ini maksiatan gitu kan gitu. Dapat pahala gitu. Walau itu kan sudah niat. Asal jangan sembarang-sembarang gitu. Itu niat orang beriman lebih baik daripada amal perbuatan. Makanya kalau puasa orang-orang kita Indonesia yang mazhabnya Syafi'iyah itu yang namanya orang-orang kita puasa itu orang Indonesia mazhab Syafi'iyah itu diniatin. Bila ngomong, ayo niat puasa, malam itu nawaitu shauma ghadin ada bi fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fadlillahi ta'ala. Kayak gitu. Diniatin malam, diingatin. Kalau puasanya masih pagi, diniatin malam. Kenapa? Karena menurut Imam Syafi'i takbir niat, menyimpan niat dalam masalah puasa sunnah. Takutnya kita kelewatan. Habis subuh baru ingat belum niat, bahaya. Kalau mazhab Imam Syafi'i maka fi kulli lailah setiap satu malam satu niat. Jadi niat lagi. Hari pertama niat, hari kedua niat sampai ke 30. Berarti kalau puasa 1 hari berapa kali niat? 30. Nah, berbeda dengan Imam Malik. Innamal a'malu binniyat, bukan ai sehatul amal, bukan sahnya amal, tapi ai kamulul amal, sempurnanya perbuatan dengan niat. Jadi amal ibadah sholat bisa sempurna dengan niat. Amal ibadah puasa bisa sempurna dengan niat. Amal zakat bisa sempurna dengan niat. Makanya kalau pun tidak niat maka tidak apa-apa, tapi ada kurangnya. Kalau menurut Imam Malik, makanya Imam Malik memperkenankan niat puasa Ramadan itu semalam bisa untuk 30 hari. Nawaitu shauma ghadin kullahu. Saya niat puasa Ramadan semuanya buat 30 hari. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat sampai hari ke-30 kagak niat puasa udah sah. Menurut Imam Malik. Cuma kita kan bukan mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bukan Mas Syafi'i, Syafi'i. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau ini kalau dirunut nasabnya sampai ke Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Jadi beliau itu keturunannya Abu Bakar. Keturunannya Abu Bakar Siddiq. Ini diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi amal itu harus pakai niat. Niat apa ya? Sholat niat. Makan niat. Makan. Minum. Minum tuh sebagai bahan niat, ada caranya juga. Bapak, mama tadi minum jus kayak gimana caranya minum? Saya pengen tadi minum jus kayak gimana minum? Kalau minum itu harus dengan 3 kali lakukan tanpa niup. Dan dari tahu saya. Baru yang ketiga apa panjang. Baru alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ada doa. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban. Ngomong kan, jus mangga nih. Kubu habis. Kalau saya ada gini, baru kali nama itu sifat di berkata Mustafa SAW Bismillahirrahmanirrahim cuma saya mau lagi loh Islam semua itu ya nggak apa kan kalau yang Rasulullah nggak ada ini sifatnya obat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim minum diam Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban minum yang ketiga agak panjang setelah itu alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kalau itu kan dari ulama biar jadi obatnya di airnya biar jadi apa namanya penyembuh gitu ya. Niat itu penting luar biasa. Niat itu sangat luar biasa penting. Ada air putih Pak, ada air putih. Diteliti di Ohio University. Tahu atau Ohio University? Hah? Condet. Di mana?
Ohio University. Jadi ada 2 air dalam 10 tahun dia taruh di wadah, di gelas transparan, gelas bening kayak gitu. Yang satu air itu dipuji-puji, waduh bagus, waduh cakep di air. Kadang-kadang dibacain Bismillah, dibacain Fatihah. Yang satunya dimaki-maki air itu. Gelas yang kedua dimaki-maki, dua orang goblok atau iya kali itu kan. Air nggak punya salah, nggak punya apa-apa, digoblok-goblok. Di apa namanya? Dimaki-maki. Ternyata setelah 1 tahun di lab ini, habis di lab ternyata yang satu ionnya positif, yang satu ionnya negatif. Ionnya positif, yang satu. Kata orangnya, kenapa ini bisa begini positif? Ternyata dikasih kalimat-kalimat bagus. Kalau yang jelek, yang 2 dikasih apa? Kalimat-kalimat itu. Makanya niat itu bagus. Jadi sejelek-jeleknya orang, seburuk-buruknya orang adalah yang nggak punya niat baik. Orang jelek, orang jelek. Sejelek-jeleknya orang itu adalah orang yang nggak punya niat baik. Orang niat aja nggak punya, niat aja nggak punya, apa itu kebaikannya. Makanya mulai sekarang, mulai saat ini, dan sebagainya, segala kebaikan niatin, walaupun belum kita kerjain. Besok saya mau tahajud, besok saya mau duha, besok saya mau qailulah, besok saya mau baca Quran 1 juz. Niat aja niat. Ada pun reset, emang rumah sering kan reset. Kalau ada tahajud, ya udah niat, udah dapat pahala. Niat aja udah punya, paling ngelakonin. Biasanya kalau orang punya niat, ngelakoninnya kan mau pergi haji, saya niat pengen pergi haji, niat ngelakonin belum. Harus berniat dong, Ustaz. Iya, makanya kalau orang mau pergi begini, dulu saya ngomong apa? Saya kasih tahu caranya. Niat, saya ingin pergi haji. Lalu cari celengan celengan apa? Ya. Pokoknya kita cari celengan aja. Sehari 1.000 aja. Sehari 1.000. Terus banyak. 2.000 udah 2.000. Kalau 1.000 kita ya. Bisa nggak gara-gara sehari nabung 2.000? Bisa. 2.000. Kata Pak Guru, kapan perginya bosan? 2.000. Kan gitu. Oh belum tahu ya. Saya punya cerita punya usul. Orang yang mau saya kok kita benarnya loh, itu bukan cerita bohong aja. Kalau kangen ada mau saya itu ini rumah itu. Kalau rumah bukan itu nanti. Buat sehari-harinya dia itu tukang urut. Nah, ternyata yang diurut, salah satu yang dia urut itu adalah anggota DPRD. Baru meninggal orangnya, yang dari partai Gerindra. Siapa namanya? Siapa? Bendahara PWN. Siapa itu? Saya lupa. Anggota ini juga. Diurut, seluruh. Dia itu 1 minggu bisa 2-3 kali urut. Tapi enak semua. Lalu begini, dia dapat apa namanya? Dapat tiket haji, dikasih dari pemerintah. Kata dia, saya nggak mau pergi haji kecuali bareng sama dia. Emang kenapa? Soalnya ibadah haji itu ibadah fisik kan. Kalau saya ibadah fisik masih kudu harus urut saya. Saya pengen jadi urut berangkat. Tapi saya nggak punya duit, berarti begitu. Kalau mau apa ya? Ya udah, dibeliin tiket. Ternyata beliau itu punya niat. Dia ngomong begini sama saya. Aneh mah agak tahu dari caranya bagaimana advokasi kita terjadi kayak ini. Bagaimana? Awalnya saya itu cuman nabung dari tahun 95 itu. Dari tahun 95 saya nabung 1.000 perak. 1.000 celengannya, celengan bagong gitu. Lihat tuh celengan bagong. Celengan bagong 1.000 lalu gitu. Kamu itu? Enggak. Kamu dalam hari ini lihatin semuanya. Saya mau bangun tahajud, saya mau sholat duha besok, saya mau sedekah yang banyak besok, saya mau beribadah kepada Allah yang maksimal besok. Begitu niat.
Makanya itu orang kaya, kaya dengan nih, iya. Besoknya kagak jadi, nggak dapat tahajud kagak.